Ini ada Rinjani. Rinjaninya ini sudah saya tanam sejak tanggal 7 November 2021. Sudah sekitar 4 bulan ya. Dan ini sudah saatnya untuk dilakukan repotting. Baik, kita bongkar ya. Bongkar ya. Cek. Ush. Wah, jackpot ya teman-teman. Kaget saya nih. Ternyata ada tunasnya, kelihatan banget udah naik. Dia hampir kesulitan naik ya karena dari bawah sekali. Ini juga ada tunas yang sudah jadi taring. Nih, mata tunasnya mulai pecah. Di sini juga, di bawah sini juga. Nah, ini saatnya dilakukan pemotongan. Terus ada akar yang dikorbankan nih. Yes, berhasil. Proses selanjutnya adalah pencucian ya, menggunakan neem oil RC37. Takarannya 3-7 tetes per 500 ml. Kita teteskan. Untuk diaduk dulu. Cuci. Nih teman-teman pasti masih ingat ya kalau Rinjani itu pernah saya lap daunnya menggunakan neem oil. Nah ini repotting kesempatan mencuci ya kita lakukan pencucian. Aglonema Rinjani ini merupakan salah satu hibrida asal Thailand. Kalau nama Thailandnya adalah Siam Perfect. Dan memang perfect ya atau sempurna. Sempurna bener kegagahannya. Sehingga di Indonesia dipanggil Rinjani sebagai namanya. Seperti kita ketahui, Gunung Rinjani itu adalah gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sosok Gunung Rinjani ini menggambarkan kegagahan sekaligus kecantikan. Makanya nggak salah ya kalau nama Rinjani disematkan ke Aglonema 1 ini. Ini teman-teman ada yang akar yang dikurangi ya. Baik, seperti biasa sebelum ke treatment lain direndam dulu di larutan starter RC37. Ini tanaman sehat sekitar 30 menit sampai 1 jam. Ini sekitar 3 jam lah direndam ya. Soalnya dikeringkan, dibekukan.
kita menandur. Baik, ini kita tanam kering ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi karena akarnya di bawah ya, dan nanti ditanam lebih dalam supaya nanti akarnya bisa makin banyak, agak naik ke atas, nanti bisa dilakukan pemotongan lagi dengan mengikutkan akar ya kan. Yang bawah menggunakan pasir malang dan sekam bakar seperti biasa karena ada luka potongan di bagian bawah. Jangan lupa diberikan neem cake. Neem cake itu neem oil bentuk bubuk ya, insektisida organik. Baik, ditanam. Yang bawah pasir malang, sekam bakar, sekarang 7 bahan ya. Ini dia tanam 7 bahan. Ditanam lebih dalam, jadi ada batang yang tertimbun. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirina Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden, link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27. Disiram water. Nah ini rinjani teman-teman yang kelihatan masih cantik ya dari atas. Nah tapi coba kita lihat dari samping. Seperti pohon kelapa. Kutilang kurus tinggi langsing. Nah ini memang potnya sudah kekecilan. Akarnya sudah banyak. Nah mungkin ada yang bertanya, Mas kok bisa kutilang mas, kurus tinggi langsing ya? Kenapa? Apakah ada yang salah dengan teknik yang digunakan atau trik yang dilakukan untuk merawat? Sebenarnya gini, jadi setelah dilakukan pisah anakan ya, lalu ditanam di pot yang kecil karena minim sekali akarnya. Nah kemudian tujuannya untuk menumbuhkan akar. Lantaran pot yang digunakan kecil, lambat laun nih nutrisi tidak mencukupi. Nah, kelembabannya, nutrisinya, airnya, penyiramannya, sehingga aglonema ini untuk mengurangi penguapan secara alamiah dia akan menanggalkan daun-daun tua yang ada di bawah. Makanya daun-daun yang ada di bawah ini menguning, akhirnya tanggal dengan sendirinya atau saya tanggalkan ya. Akhirnya jadinya kutilang. Jadi teman-teman, kalau terjadi seperti ini yang dilakukan adalah segera dilakukan repotting, yakni
menyesuaikan kembali besaran pot dan banyaknya media untuk menopang kebutuhan aglonema, sehingga tanaman tidak perlu untuk mengurangi penguapan dengan menanggalkan daun. Ini sejak 17 Maret 2022. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sekarang tanggal 15 Agustus 2022. Nah, ini sudah 5 bulan. Jadi memang saatnya untuk dilakukan repotting. Nah, catatan nih teman-teman, kalau kondisi seperti ini kita lihat ya. Nih, ini belum full. Sebenarnya ini belum saatnya dilakukan repotting. Kalau mau repotting tuh keluarnya harus full meskipun belum mekar ya. Kalau keluarnya full tuh kemungkinan terjadi daun yang mengecil itu minim. Ini pernah saya bahas tuntas di episode ini. Nah, silakan disimak ya. Nah, ini kenapa kok sekarang saya repotting? Yaitu kondisinya seperti ini teman-teman. Karena sudah tinggi, ya kan? Ini kalau kena angin dikit aja, klek, bisa patah pinggang. Jadi memang sudah harus segera dilakukan repotting. Nah, kita cek dulu akar bawahnya. Sudah kelihatan belum? Ini sudah kelihatan. Menunjukkan pertumbuhan akarnya bagus. Sekarang kita bongkar. Nih, ini kalau dilakukan pemotongan biasanya paling bawah itu pasir malang dan sekam bakar, baru kemudian media tanam 7 bahan. Ini berarti sudah terlalu lama karena sedikit sekali media tanamnya, dia nutrisinya butuh banyak nih, sampai seperti ini, coklat-coklat. Saya semprot dulu dengan air ya. Ternyata di Rinjani ada sisa-sisa black spot ya. Kalau dulu bisa semua daun, ini hanya sekitar 5 atau 6 daun ya yang masih ada black spotnya, sehingga perlu dilakukan pencucian. Pencuciannya menggunakan neem oil RJ37. Neem oil ini adalah insektisida organik buatan RJ37. Kalau neem oil dari buah neem dan dikenal sebagai rajanya pestisida organik. Nah, kita teteskan 3-7 tetes per 500 ml air. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Ya teman-teman, saya pernah menunjukkan bagaimana melakukan pencucian aglonema menggunakan neem oil juga dengan aglonema ini ya, Rinjani, itu di episode ini. Nah, bila dulu saya menggunakan sabun cuci piring, sekarang sudah tidak lagi menggunakan sabun cuci piring. Sabun cuci piring ini akan menggerus lapisan lilin di daun di tanaman aglonema, sehingga lapisan lilin yang harusnya itu menjadi kekebalan tubuh ya terhadap penyakit justru tergerus, dan nanti tanaman yang sering dilakukan pencucian menggunakan sabun cuci piring nanti rentan terserang penyakit. Kalau saat itu bersih-bersih, tapi setelah itu ya karena ada sering ya lapisan lilinnya menghilang ya seperti itu. Mudah terserang penyakit. Nah, makanya paling aman pakai neem oil. Tentu dengan takaran yang sesuai di kemasan tersebut. Nah, ini bedanya penghobi dengan teman-teman mungkin petani ya. Kalau saya memang namanya penghobi, sangat teliti, kemudian telaten, pelan-pelan black spotnya itu dihilangkan.
Nah, teman-teman, selain itu bisa melindungi tanaman, ya neem oil membersihkan sekaligus melindungi. Ini yang paling penting. Ini juga meningkatkan daya kilap ya, daunnya jadi lebih mengkilat kalau dicuci menggunakan neem oil. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau namanya tanaman sehat itu punya daya kilap sendiri ya, atau dia itu mengkilap secara alami. Ibaratnya kalau disebutnya itu inner beauty, kecantikan dari dalam. Jadi dia akan mengkilat. Tapi kalau biasanya tanaman ini ada di luar, kena debu, lalu kena bercak-bercak, bekas pupuk, residu-residu pupuk atau pestisida ya. Kalau teman-teman suka menyemprot itu, yang merek Antrakol itu biasanya nempel ya di daun, putih-putih, bercak-bercak putih. Nah, itu dihilangkan menggunakan neem oil. Seperti biasa, setelah dilakukan pembersihan pencucian, direndam di larutan Neostarter RJ37. Takarannya 5 ml per 1 liter air. Karena tanamannya sehat ya, direndam selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Jika tanamannya sakit, direndam 1-2 hari. Semua ada di kemasan ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bingung bagaimana penggunaannya, ini silahkan ada di sini semuanya secara lengkap. Ini sudah 30 menit ya, saatnya untuk dilakukan ke proses berikutnya. Proses selanjutnya, nah ini kita keringkan dulu ya. Kita bantu menggunakan tisu. Kita keringkan dulu yang bekas direndam. Nah, ini karena batangnya panjang seperti ini ya, ini perlu nanti ditumbuhkan akar karena akan ditanam lebih dalam. Nah, untuk dibantu menggunakan Rootfix. Rootfix ini hormon perangsang tumbuh akar. Cukup dioles tipis saja, dan kalau teman-teman pengen tahu seperti apa kehebatan Rootfix sih, nah teman-teman bisa nonton di episode ini. Di episode ini lengkap sekali ya, dari before dan after, berapa hari, berapa minggu sudah bisa tumbuh akar dan akarnya selebat apa. Nah ini Rootfix ini sangat membantu mempercepat pertumbuhan akar. Dan di Rootfix juga sudah ada nih ya, fungisidanya, bakterisidanya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Untuk Rootfix tidak perlu ditunggu kering seperti Salpkambium, karena ini nggak ada luka yang terbuka. Langsung dilakukan penanaman, ditanam menggunakan media tanam 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riemann Vlog. Teman-teman yang ingin tahu tutorialnya di episode 78, 173, dan 258. Kalau nggak bisa bikinnya, ya udah langsung beli saja. Linknya ada di kolom deskripsi, beli di toko saya. Setelah ditaruh media tanamnya, jangan lupa menggunakan neem cake. Neem cake ini insektisida organik untuk mencegah hadirnya hama dari bawah, lalu semut muncul dari bawah, dan lain-lain. Lalu dimasukkan aglonemanya, ditaruh lagi media tanam. Media tanam 7 bahan ini sudah full nutrisi, sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan tanaman, tetapi agar lebih optimal lagi ya, ditambahkan pupuk. Ini pupuk tambahan, yakni granul buatan RJ37. Granul ini dari kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar disebut-sebut sebagai pupuk organik nomor 1 ya untuk tanaman ya, makanya bagus sekali teman-teman. Ini teksturnya, jadi ini pupuk slow release, tinggal ditaburkan, ditimbun ya teman-teman, ditimbun. Setelah dimasukkan di dalam, lalu ditaruh lagi media tanam 7 bahan. Untuk mendapatkan produk-produk ini, silahkan ada di toko Kirena Nursery, yakni di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau Bukalapak. Bisa juga ke Shopee ABC Garden. Link ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa memesan ya melalui WA ke admin di 0813 25 45 45 27.
sekarang dilakukan penyiraman. Dan teman-teman ada yang bertanya nih, Mas, Neo Starter habis buat merendam, diapakan Mas? Dibuang atau disiramkan? Boleh nggak? Boleh disiramkan. Jadi di kemasan juga ada ya, silakan disiramkan ke tanaman. Tetapi memang kalau saya begini, kalau ini untuk merendam tanaman sehat hanya 30 menit sampai 1 jam itu boleh disiramkan. Tetapi kalau untuk merendam tanaman sakit ya 1 sampai 2 hari, dan apalagi airnya itu keruh, nah itu jangan disiramkan ke tanaman. Ya itu sudah ada biang-biang penyakitnya, mosok dimasukkan ke tanaman kita ya. Udah, sekarang kita siramkan langsung ya menggunakan air Neo Starter bekas rendaman. Nah, ini kena daun juga nggak masalah teman-teman. Ini disiramkan di daunnya, nggak masalah, justru bagus. Nah teman-teman, ini saya menunjukkan tanaman Rinjani lainnya. Tapi ini dan ini itu asalnya dari ini. Dulunya saya membeli lebih kecil dari ini bahkan. Tapi 1,5 tahun saya rawat, besarnya jadi segini dan bisa menghasilkan ini 2 anakan, ini 2 anakan, dan 1 anakan besar. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau merawat dengan telaten, tekun, dan kebetulan saya menggunakan media tanam 7 bahan ya, menggunakan media tanam 7 bahan yang sudah difermentasi ala Riman Vlog, hasilnya bisa secepat ini. Jadi teman-teman jangan putus asa. Coba terus untuk merawat aglonema hingga bisa berkembang biak dan semakin cantik, semakin ciamik, dan bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Demikian konten kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.